Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desari Marifat, NPM aku 250810102111. Aku dari kelompok 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi dari RPS 9, yaitu penjelasan tentang ALU. ALU adalah kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit atau yang sering disingkat dengan ALU, merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi, khususnya yang berkaitan dengan aritmatika dan logika. Nah, ALU menjelaskan perintah dari prosesor sebagai salah satu CPU mikroprosesor pada CPU. Nah, ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Masing-masing unit memiliki tugas dan spesialisnya sendiri-sendiri. Nah, fungsi aritmatika yaitu fungsinya berkaitan dengan pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi logika biasanya digunakan untuk operasi logika AND, XOR, OR, dan lain sebagainya. Perhitungan yang ALU lakukan menggunakan kode biner menunjukkan perintah tertentu untuk dieksekusi dan data yang akan diolah. Biasanya, ALU memperoleh data dari register kemudian diproses dan disimpan dalam register tersendiri. Pada awalnya, ALU bisa mengoperasikan 4 metode komputasi dasar yang terdiri dari pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Namun, untuk perkembangannya sekarang, ALU mengalami peningkatan seiring dan perkembangan fungsi yang terjadi sekarang ini. Nah, ALU memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Oleh karena itu, ALU berguna untuk melakukan proses data yang berbentuk angka dan logika. Tugas utama ALU yaitu untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika. Nah, selain itu, ALU juga memiliki fungsi utama yaitu untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika yang terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Nah, ALU melibatkan suatu sirkuit yang bernama adder untuk melakukan fungsi tertentu. Sirkuit adder sering disebut dengan rangkaian konvensional aritmatika karena digunakan memproses operasi atau perintah-perintah tertentu. Adder yang terdiri dari tiga jenis sesuai dengan bit yang dijumlahkan. Misalnya, half adder yang digunakan untuk penjumlahan 2 bit, full adder untuk 3 buah bit, dan parallel adder untuk penjumlahan bit yang banyak. Yang pertama, half adder. Dasar penjumlahan dengan bilangan biner 2 bit dilakukan di half adder. Misalnya, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dalam hal ini, half adder memiliki dua masukan. Masukan tersebut yaitu A dan B yang memiliki hasil S dan carry out yaitu CY. Pada operasi aritmatika yang lain juga menggunakan ketentuan dasar prinsip ini. Yang kedua, full adder. Full adder menggunakan prinsip operasi penjumlahan dua bilangan dikonversi terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Penjumlahan ini terdapat pada bagian-bagian bit yang terdapat pada bagian full adder. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out penjumlahan bit sebelumnya. Outputnya terdiri dari sum dan carry out karena setiap posisi pada bit dijumlahkan. Yang ketiga, parallel adder. Parallel adder terdiri dari sebuah half adder pada LSB, masing-masing input dan beberapa full adder pada bit selanjutnya. Prinsip kerja dari parallel adder yaitu penjumlahan dilakukan mulai dari LSB. Jika hasil penjumlahan yang telah diproses ALU mendapatkan hasil bilangan desimal 2 atau lebih, maka kelebihan bitnya bakal disimpan pada code. Sedangkan bit di bawahnya dikeluarkan pada sigma. Prinsip ini dilakukan secara terus-menerus hingga ke MSB atau most significant bit. ALU memiliki fungsi utama pada bagian logika dan fungsi aritmatika. ALU ini tak bisa bekerja sendirian dengan CPU, melainkan bekerja sama dengan komponen lain yang bernama CU dan control unit. Selain CU, ada istilah register yang memiliki andil, di mana perintah yang masuk ke CU harus sama dengan perintah pada register. Register yaitu sebuah memori kecil berkecepatan tinggi. Secara sederhana, ALU tidak akan bekerja jika tidak mendapat perintah dari CU dalam prosesor. Sebaliknya, ALU akan bekerja jika mendapatkan perintah. CU akan memberikan perintah sesuai dengan perintah yang tertulis pada register. Setelah proses ALU dilakukan, hasilnya yaitu register yang berisi hasil perhitungan sesuai perintah lain atau flag. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belki Safira Akila dari NPM 2508101022 dari kelompok 1 kelas E. Saya di sini akan menjelaskan tentang representasi integer. Jadi apa sih representasi integer itu? Representasi integer adalah sistem bilangan biner yang digunakan dalam komputer. Representasi integer di komputer menggunakan sistem biner, yaitu dengan menggunakan angka 0 dan 1 atau bisa disebut dengan bit. Untuk menyimpan dan memproses data.
Komputer memilih biner karena mudah diimplementasikan dengan kondisi listrik on atau off. Integer dapat direpresentasikan sebagai bilangan biner tak bertanda untuk nilai positif atau menggunakan metode seperti komplement 2 untuk menyertakan bilangan negatif. Representasi data bilangan bulat secara umum mencangkup representasi unsigned integer, signed integer termasuk signed magnitude, dan two's complement, dan ada one's complement. Unsigned integer hanya untuk bilangan non-negatif, sedangkan signed integer digunakan untuk bilangan positif dan negatif, di mana two's complement adalah metode yang paling umum digunakan saat ini. Yang pertama, unsigned integer hanya merepresentasikan bilangan bulat non-negatif seperti 0 dan positif, dan seluruh bit digunakan untuk menyimpan nilai magnidonya. Lalu yang kedua ada signed integer, merepresentasikan bilangan bulat positif dan negatif, dan metode yang paling umum digunakan adalah two's complement, tetapi ada juga metode lain seperti signed magnitude. Lalu ada signed magnitude, bit paling kiri digunakan sebagai tanda 0 untuk positif dan 1 untuk negatif, dan bit sisanya mewakili nilai absolut atau magnitude dari angka tersebut. Lalu ada two's complement, bit paling kiri juga digunakan sebagai tanda 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Representasi angka negatif yang paling umum digunakan dalam sistem komputer karena efisiensinya dalam operasi aritmatika. Angka non-negatif direpresentasikan seperti pada sistem tak bertanda, misalnya 6 adalah 0110. Lalu ada one's complement, mirip dengan sign magnitude di mana bit paling kiri adalah bit tanda. Untuk merepresentasikan bilangan negatif, semua bit dari bilangan positifnya dibalik atau komplement 1. Misalnya 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1, dan memiliki dua representasi untuk 0, plus 0 dan min 0. Mengapa two's complement memungkinkan operasi penjumlahan dan pengurangan lebih sederhana? Yang pertama, satu sirkuit untuk semua operasi. Dalam sistem lain seperti sign magnitude atau one's complement, pengurangan memerlukan sirkuit logika yang berbeda atau proses yang lebih rumit, seperti AND, around carry. Dengan two's complement, sirkuit penjumlahan yang ada dapat digunakan untuk penjumlahan bilangan positif dan negatif, serta untuk pengurangan. Lalu yang kedua, pengurangan diperlukan sebagai penjumlahan negatif. Operasi pengurangan A min B diubah menjadi penjumlahan A plus buka kurung min B tutup kurung, di mana min B direpresentasikan dalam bentuk two's complement. Lalu yang ketiga, tidak ada representasi 0 ganda. Sistem one's complement memiliki representasi untuk positif 0 atau plus 0 dan negatif 0 atau min 0 yang dapat menyebabkan komplikasi dalam desain sirkuit dan perbandingan data. Two's complement hanya memiliki satu representasi untuk 0 yang menyederhanakan logika kontrol. Lalu yang terakhir ada aturan aritmatika yang seragam. Aturan untuk penjumlahan dan perkalian pada bilangan bertanda dalam two's complement identik dengan bilangan biner tak bertanda. Selama overflow ditangani dengan benar, hal ini membuat desain unik logika aritmatika atau ALU di dalam prosesor menjadi lebih efisien dan ringkas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Nur Saputra, NPM 2508101012 dari kelompok 1 paralel E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika integer. Dalam aritmatika integer itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu ada penjumlahan biner. Nah, penjumlahan biner dilakukan langsung dengan representasi biner. Aturan dasarnya itu 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry 1. Contoh 1 1 1 1 1 sampai 5 kali itu carry bits. Nah, bawahnya itu ada 0 1 1 0 1 1 itu dengan angka 27. Nah, 0 0 1 1 0 1 itu dengan angka 13. Nah, dijumlah dan hasilnya itu 1 0 1 0 1 0 0 0 itu hasilnya 40. Nah, selanjutnya itu ada pengurangan dengan two's complement. Caranya yaitu metode A min B sama dengan A plus dalam kurung yaitu min B. Nah, contoh 7 kurangi 5. 7 yaitu non-biner 0 0 0 0 0 1 1 1 dan 5-nya itu ada 1 1 1 1 1 sebanyak 5 kali dan 0 1 1 yaitu two complements dari 5. Nah, itu dikurang yaitu hasilnya yaitu 0 0 0 0 0 0 sebanyak 6 kali dan 1 0. Itu hasilnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ketiga yaitu deteksi overflow. Nah, aturan untuk complements overflow terjadi ketika satu yaitu penjumlahan dua bilangan positif menghasilkan negatif. Yang kedua yaitu penjumlahan dua bilangan negatif menghasilkan positif. Contohnya ya contoh overflow 4 bit 0111 itu dengan angka plus 7 ditambah 0001 yaitu dengan angka plus 1 sama
sama dengan 1000 itu minus 8, itu tidak overflow. Kedua itu 1000 minus 8 ditambah 1111 itu dengan angka minus 1. Nah, hasilnya yaitu ada 0111 ya, dan angka plus 7. Nah, itu tidak overflow. Yang keempat itu ada perkalian. Itu cara perkaliannya yaitu yang pertama ada 1011 dengan angka 11 dan 1101 dengan angka 13. Nah, itu dikalikan. Yang pertama yaitu 1011, yaitu partisial produk 1. Yang kedua ada ya 000 4 kali, yaitu partisial produk 2 shifted. Selanjutnya ada 1011, itu partisial produk 3. Nah, yang terakhir adalah 1011, yaitu partisial produk 4. Nah, dikalikan yaitu hasilnya 1000 itu hasilnya 143. Nah, yang terakhir itu ada pembagian. Itu caranya yaitu 1101 dengan angka 13 dibagi 101, yaitu angkanya 5 sama dengan 10 atau 2. Nah, sisanya itu 11 yaitu dengan angka 3. Nah, angkanya nomor 1 itu 1101 dikurang 1010 yaitu dengan 0011 bisa. Nah, kedua itu ada 0011 sama dengan 1010 bisa selesai karena hasilnya harus 10. Nah, sisanya ada 11. Tadi penjelasan tentang aritmatika integer. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awi Agustria dengan NPM 2508 1010 250. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan representasi dari floating point. Untuk standar floating point yang saya jelaskan itu mengikuti standar IEEE. Bentuk standar floating point IEEE 754 awalnya ditentukan pada tahun 1985, kemudian direvisi pada tahun 2008. Standar IEEE 754 dijadikan standar aritmatika bilangan floating point yang didukung oleh seluruh CPU. Kode biner bilangan floating point dalam format IEEE 754 terdiri dari 3 bidang, yaitu bit tanda, eksponen, dan pecahan tanpa bit yang paling signifikan atau most significant bit. Nah, untuk representasi floating point sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu sign atau ditandakan dengan S. Yang kedua itu mantissa atau coefficient ditandai dengan M. Yang ketiga itu radix atau base exponent ditandai dengan R. Dan yang keempat itu exponent ditandai dengan E. Format floating point IEEE ada 2. Yang pertama itu single precision, presisi tunggal, terdiri dari 32 bit, terdiri dari 1 bit sign, 8 bit exponent, dan 23 bit mantissa. Yang kedua itu double precision, presisi ganda, terdiri dari 64 bit yang terdiri dari 1 bit sign, 11 bit eksponen, dan 52 bit mantissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sandy dengan NPM 25081010207. Oke, di sini kita akan menjelaskan apa itu sih floating point. Aritmatika floating point. Jadi floating point di aritmatika. Nah, jadi aritmatika di floating point adalah metode yang digunakan komputer untuk merepresentasikan bilangan real, bilangan pecahan atau desimal yang sangat besar maupun sangat kecil. Notasi floating point mengikuti bentuk bersamaan. Seperti rumusnya itu adalah sini n sama dengan m kali r. E-nya itu pangkat ya sebenarnya, pangkat. Nah, jadi di mana M-nya itu adalah mantissa atau bisa disebut dengan bagian bilangan pecahan yang menyatakan digit-digit penting. Nah, terus yang E ini yang itu adalah eksponen atau pangkat yang menunjukkan skala bilangan. Nah, sedangkan R-nya itu adalah basis atau radik yang biasanya 2 untuk biner atau 10 untuk desimal. Nah, contoh di sini tuh kayak seperti ini 1.45 kali 10 pangkat 3 dalam notasi desimal yaitu 1450. Nah, dan di sini ada contoh lagi yaitu 1.01 kali 2 pangkat 4 dalam notasi biner sama dengan 20. Nah, 20 desimal ya, sorry. Nah, terus perbandingannya apa sih? Nah, perbandingannya itu perbandingan fixed point vs floating point itu perbandingannya itu ada di tabel ini. Nah, di situ kalian bisa lihat ada aspect point. Kalau aspect pointnya itu floating point itu fixed point. Nah, kecepatannya itu kalau fixed point itu lebih cepat, sedangkan floating point itu lebih lambat. Nah, di sini juga kalian bisa lihat jangkauan. Nah, jadi untuk akses aritmatika ini jangkauannya itu yang fixed point itu terbatas, sedangkan untuk floating point yang di sini ini sangat luas. Jadi bisa digunakan di manapun. Mau itu hal yang cukup rumit dan butuh sesuatu yang membantu. Jadi mungkin floating point ini adalah yang bisa kalian terapkan. Nah, terus presisinya untuk fixed point itu tetap, sedangkan presisi dari floating point itu fleksibel. Jadi ya bisa digunakan di suatu proyek apapun itu. Jadi intinya fleksibel lah ya. Nah, untuk
penggunaannya di sini, fleksibilitas yang fixed point itu terbatas, sedangkan fleksibilitas untuk floating point seperti yang saya tadi bilang, yaitu sangat fleksibel. Jadi sangat mudah untuk diterapkan di suatu hal apapun gitu. Jadi sangat fleksibel. Nah, untuk penggunaannya yang fixed point itu integer atau bilangan tertentu, sedangkan yang floating point itu bilangannya desimal dan ilmiah. Jadi bilangan dia itu desimal, sedangkan yang fixed point itu bilangnya tertentu saja. Jadi cuma integer tok gitu. Nah, terus poin yang ketiga di sini adalah format. Jadi format dari 32 bit atau single processing float, bilangan floating point 32 bit terdiri dari 1 bit tanda S dan 0, yaitu dia adalah positif dan nolnya adalah positif, sedangkan satunya itu adalah negatif. Nah, dan 8 bit eksponen E dengan bias excess minus 127. Nah, untuk 23 bit mantisa M digit signifikan. Rumus nilainya itu seperti ini. Kita lihat ya, rumusnya itu seperti ini. Untuk contoh sendiri itu representasi angka 22.625 dalam IEEE 754 32 bit. Nah, itu contohnya adalah konversi ke biner dari 22.625 tadi. Itu kalau dijadikan biner itu akan jadi 10.1110.101. Nah, untuk normalisasinya itu 1.0110101 kali 24. Nah, tanda S. Nah, untuk tanda S tadi ya kan, untuk tanda S itu sama dengan 0. Sedangkan eksponen E itu adalah 4 tambah 127 sama dengan 131 sama dengan 10000001112. Nah, untuk mentisanya itu adalah, kalian bisa lihat sendiri. Itu jujur kebanyakan nolnya. Nah, untuk format 45 bit, nah itu double precision atau double dibilang dengan floating point 64 bit terdiri dari 1 bit tanda S, 11 bit eksponen, 42 bit mantisan. Nah, nolnya itu positif dan seperti tadi, dan satunya itu ada negatif. Nah, untuk dengan bias exchange 1023 minus 1023. Sedangkan yang 62 bit mantisan itu digitnya signifikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.